Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Rasyofi. Di tutorial kali kita coba untuk upgrade NVim ya. Jadi NeoVim itu ada plugin. Kita coba untuk kulik. Nama plugin ini menarik, yaitu NVim UFO ya. UFO ini not UFO in the sky but an ultra fault in NeoVim ya. Ultra fault on NeoVim. Nah, jadi maksudnya gimana sih pluginnya, kita bisa lihat di GitHub-nya ya, di Kevin Huang 91/nvim UFO ya. Kalau bisa buka, terus nanti bisa lihat demonya di sini. Ya, jadi dia kita bisa tahu sendiri kalau di nvim tuh folding itu kita bisa pakai cabin ya, tapi kalau di sini kita bisa lihat ada indikator foldingnya di sini. Ya, jadi bisa diklik juga. Nah, bisa diklik tuh, dia akan nge-fold seperti itu. Nah, tapi ini bisa diimplementasikan kalau kita gunakan branch nightly ya. Jadi NeoVim nightly. Kita buka isunya di sini, karena kalau enggak nanti dia akan ada seperti ini nih, 22 angka 22 seperti ini. Nah, ini rekomendasinya dia harus pakai, kita akan pasang nih di sini, definisikan nanti di NeoVim config-nya. Kemudian Vim fold column-nya juga kita beri nilai 1. Kemudian harus sudah menggunakan PR yang ini nih, fit folds at folding column digits option ya, harus pakai ini nih. Jadi ini adanya di NeoVim nightly ya, atau NeoVim master. Nah, atau bisa juga langsung aja edit di source code NeoVim-nya. Misalkan kita pakai yang versi berapa, atau pakai yang commit yang keberapa gitu, kita bisa edit sendiri nih. Nah, jelas sudah harus ada ininya nih, diedit. Di sini kan ada nanya ya, how to remove the number 2 ya, karena kalau misalnya kita nggak pakai commit ini, nanti dia ada angka 2 di sela-sela foldingnya seperti ini. Ini untuk indikator indentasi ya, jadi 2 indentasi levelnya. Nah, itu harus pakai commit itu. Di sini saya juga pernah jawab ya. You need to modify the file source nvim screen.c in source code with the div sample above ya, di sini. Kemudian and recompile the hidden level number indicator will be gone ya, seperti itu. Nah, kita akan coba demonstrasikan ya. Jadi kalau di tempat saya mungkin seperti ini nih. Nah, ada indikator levelnya, kita bisa folding ya kan. Ini create, ini juga di folding seperti itu ya. Jadi kita bisa folding by mouse ya, bisa juga pakai, nah seperti juga bisa nih, misalkan levelnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi level selanjutnya level 3 ya. Nah, tadi kan di NVim, di NeoVim nggak ada fitur seperti ini ya. Kita pakainya cabin ya. ZO untuk buka, ZC untuk nge-close, terus di block ZO, terus misalkan di block seperti ini, terus ZF untuk bikin create folding ya kan. Nah, sekarang sudah ada indentasi levelnya seperti ini. Kita bisa tinggal klik-klik aja, atau mau via cabin juga tetap bisa ya. Oke, kita akan coba implementasi. Sebelumnya saya akan lihat dulu di RSS manager saya, apakah NeoVim untuk hari ini sudah ada update terbaru ya. Kita lihat di sini ada 31 update terbaru, yang terakhir di sini nih commitnya 25 Juni ya, hari ini tanggal 25 Juni. Oke. Ada commit terbaru lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita langsung saja buka terminal. Terus saya akan coba zoom 5 kali ya. Terus saya pergi ke lokal source code NeoVim, tempat saya nyimpan source code dari NeoVim ya. Terus saya akan buka lazy git. Oke. Sorry. Tuh, wah, gak 4. Tuh, wah, gak 3 aja deh ya. Oke. Di sini lihat ada 58 commit terbaru yang ada di branch master, tapi di remote repository ya. Remote repository-nya itu di situ, di GitHub ya. Oke. Kita pencet P untuk pooling. Oke, sudah terbaru sekarang.
Selanjutnya adalah saya melakukan make ya. Oh, sebelumnya pastikan dulu make disk clean ya. Oke, kalau sudah make build type real USD info DSJ $ dalam kurung express no proc +1. Saya pakai ini ya untuk compile Neofim. Kalau sudah di enter, tunggu prosesnya. Videonya saya pause dulu ya sampai proses compile Neofimnya ini selesai. Pause recording. Oke, proses kompilasi selesai ya. Sekarang kita lakukan instalasi. Sudah make install. Videonya saya pause dulu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi selesai. Kurang lebih tadi kita mulai di 19 menit, sekarang udah 14 menit, berarti kurang lebih 5 menit ya untuk proses kompilasi Neofim dan juga instalasi. Setelah jadi, kita bisa coba jalankan Neofim. Sebelumnya saya make disk clean dulu ya, untuk supaya directory source code-nya bisa clean lagi. Kita buka Neofim. Oke, sekarang sudah di build yang terbaru ya. Nah, kita coba buka. Terus tadi saya ada di saya itu tadi di controller. Terus ada public, mungkin di articles coba ya. Ya, misalkan articles ya. Nah, ini kita lihat ada 2 level indikator, 2, 3 ya. Ini adalah indikator indentasi ya. Indentasi 2 kalau kita tutup. Nah, seperti ini. Jadi yang dimaksud dari dari issue itu seperti itu ya. Kita perlu memodifikasi source code-nya supaya indikator dari level indikator ini, nah yang 2, 3 itu bisa hilang. Jadi caranya langsung aja kita pergi ke source code-nya lagi. Terus buka source, lalu Neofim, apa itu tadi? Nvim ya, Nvim lalu screen ya, screen.c. Oke, kemudian pergi ke baris 1931 ya, 1931. Oke, di bagian sini kita perlu hapus else ya, di else ini, else if sampai else kita hapus. Baru simbolnya kita hapus, kita ganti ini copy ya. Oke, kalau sudah kita compare ulang, yaitu make build ya, kita compare ulang lagi. Harusnya tadi di awal seperti itu ya. Jadi ini saya demonstrasikan ya, kalau tanpa modifikasi source code-nya tadi seperti di awal ya. Jadi kita harus modifikasi source code-nya seperti ini. Kalau sudah, kita compile lagi dan saya pause dulu videonya sampai proses kompilasinya selesai. Oke, proses kompilasi selesai. Sekarang tinggal di sudo make install ya. Kita akan pause dulu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi selesai. Sekarang tinggal di clean, make disk clean, mantap. Kemudian kita bisa buka lagi ya, nvim, lalu buka file yang sebelumnya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi indikator level indentasi ya. Mantap. Terus untuk konfigurasinya kita bisa setting di file konfigurasi Neofim ya, kemudian tinggal ditambahin ya seperti yang di GitHub readme-nya ya, ditambahin tadi di bagian issue ini ya. Nah, ini ya, tambahin ini satu, perlu tambahin ini, itu gunanya buat ini ya, fold open ya simbolnya, lalu fold separator dan juga fold close ya, seperti ini. Jadi dia simbolnya seperti ini. Kalau misalkan nggak pakai, kita komentar ya misalkan, terus kita keluar, kita buka lagi. Nah, dia akan berubah jadi plus atau minus ya, minus plus seperti itu. Jadi gunanya ini buat
separatornya juga ini dikosongin ya, itu bagian ini nih, atau bagian ini volt. Jadi kita gunakan, kita tambahin field charge-nya ya untuk di bagian NVMe4. Udah, hanya seperti itu aja. Terus volt levelnya juga bisa diganti ya, defaultnya itu 99 dari konfigurasi yang ada di sampel demo readme-nya ya, ini dia 99. Bisa diganti, feel free to decrease the value. Mantap ya kalau sudah kayak gini. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nama saya Rizky Rasyofi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.